Pada umumnya orang membayangkan Tuhan sebagai pribadi yang serius dan yang sangat jarang atau bahkan tidak pernah tersenyum. Memang Tuhan adalah pribadi yang penuh wibawa sebagaimana layaknya penguasa langit dan bumi. Namun perlu diketahui bahwa Tuhan juga memiliki selera humor yang tinggi. Itulah yang dialami oleh Tony Campolo, seorang pengkhotbah yang terkenal. Bukan itu saja, pengalaman Tony ini juga menunjukkan pentingnya saling mendoakan. Itulah wujud dari kasih dalam tindakan yang dapat mengubah masa depan. Itulah kasih yang diteladankan Tuhan Yesus dan yang perlu dicontoh oleh kita, para pengikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Ayo ikut kesan. Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas kelompok saling memperhatikan atau kesan, segera hubungi nomor yang tertera di layar untuk dapat mengikuti komunitas yang akan menumbuhkan, menguatkan, dan berbagi iman Anda. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Pada umumnya orang membayangkan Tuhan sebagai pribadi yang selalu bersikap serius, yang beraut wajah penuh wibawa dengan lingkaran cahaya di atas kepalanya dan yang sangat jarang atau bahkan tidak pernah tersenyum. Sangat jarang ada orang yang membayangkan Tuhan sebagai pribadi yang dengan mata berbinar-binar dan dengan ceria sedang tertawa lebar. Sangat jarang. Karena umumnya orang tidak membayangkan Tuhan sebagai pribadi yang memiliki sense of humor atau selera humor. Memang Tuhan adalah pribadi yang penuh wibawa sebagaimana layaknya penguasa langit dan bumi serta raja alam semesta. Juga Tuhan adalah pribadi yang lembut dan penuh kasih sebagaimana layaknya gembala yang baik. Namun perlu diketahui pula bahwa Tuhan adalah pribadi yang juga memiliki selera humor yang tinggi. Bahasanya Tuhan memiliki sense of humor, itulah yang dialami oleh Tony Campolo, seorang pengkhotbah yang terkenal dan profesor emeritus dalam bidang sosiologi pada Eastern University di Pennsylvania, Amerika Serikat. Suatu hari ia diundang untuk berkhotbah di dalam ibadah di sebuah sekolah Alkitab aliran Pentakosta. Sebagaimana yang dimuat dalam buku Let Me Tell You a Story yang ia tulis, Tony Campolo mengisahkan apa yang ia alami di sekolah Alkitab itu. Sebelum ibadah dimulai, pengurus sekolah itu mengajak Tony Campolo masuk ke ruang di belakang tempat ibadah. Kemudian mereka meminta agar Tony berlutut. Lalu 8 orang berdoa sambil meletakkan tangan mereka di atas kepala Tony. Masing-masing mereka berdoa dengan doa-doa yang panjang. Seiring panjangnya doa itu, tangan mereka pun mulai merasa lelah. Akibatnya mereka bukan sekadar menumpangkan tangan, namun menumpukannya di atas kepala Tony. Coba bayangkan, bagaimana kalau 8 orang menekan kepala saudara dengan tangan mereka dan menjadikan kepala saudara sebagai sandaran bagi tangan mereka yang lelah. Lebih parahnya, salah seorang dari mereka bukan berdoa untuk Tony yang sebentar lagi akan melayani dalam ibadah. Namun untuk seseorang yang bernama Charlie Stolfus. Ia berkata, Tuhan, Engkau mengenal Charlie Stolfus.
Dia hidup di sebuah rumah mobil berwarna silver 1 mil dari sini. Engkau tahu Tuhan, rumah mobil itu berada di sisi kanan jalan. Di dalam hati, Tony berkata, masa Tuhan memerlukan petunjuk arah yang seperti itu? Orang tadi melanjutkan doanya. Tuhan, Charlie memberitahu diriku bahwa pagi ini ia akan meninggalkan istri dan 3 orang anaknya. Bertindaklah ya Tuhan, lakukanlah sesuatu, pulihkan keluarga itu. Selesai ibadah, Tony pulang dengan mengemudikan mobilnya. Tidak berapa lama kemudian, ia melihat seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan dan mengedangkan tangan sebagai tanda bahwa ia ingin ikut menumpang. Tony menghentikan mobilnya. Ia mempersilahkan orang tadi ikut menumpang dan duduk di sebelahnya. Sementara menjalankan mobilnya, Tony memperkenalkan diri dengan berkata, "Halo, nama saya Tony Campolo." Orang tadi menjawab, "Nama saya Charlie Stolfus." Tony sangat terkejut, namun dia tidak berkata apa-apa. Dia langsung berbelok dan kembali ke arah yang sebaliknya. Orang itu ganti merasa terkejut dan bertanya, "Pak, Anda akan membawa saya kemana?" Tony menjawab, "Membawamu pulang ke rumah." Sambil mengerenyitkan dahi, orang itu bertanya, "Mengapa?" Tony menjawab, "Karena Anda baru saja meninggalkan istri dan 3 orang anakmu. Betul kan?" Orang itu dengan wajah pucat pasti menjawab, "Benar." Dia duduk bersandar pada pintu mobil sambil menatap Tony dengan kebingungan. Tanpa berkata apa-apa, Tony langsung membawa orang itu ke rumah mobil atau trailer berwarna silver yang terletak tidak jauh dari sekolah Alkitab tadi. Rumah yang disebut oleh orang yang berdoa tadi. Sementara itu, laki-laki yang menumpang mobil Tony membelalakkan matanya dan bertanya, "Bagaimana engkau tahu bahwa aku tinggal di sini?" Tony menjawab, "Sebab Tuhan memberitahu diriku." Dalam hati Tony berkata, memberitahu melalui doa orang tadi. Ketika orang itu turun dari mobil, istrinya menyambut keluar dari rumah sambil berteriak dengan penuh semangat, "Kamu pulang ke rumah, kamu pulang ke rumah." Laki-laki itu membisikkan sesuatu ke telinga istrinya. Sang istri nampak terhenyak dan menatap Tony dengan mata yang terbelalak seperti sedang melihat malaikat. Kemudian Tony berkata dengan penuh wibawa, "Sekarang silakan kalian berdua duduk di sana. Saya akan berbicara dan kalian harus mendengarkan dengan baik-baik." Mereka mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Tony dengan penuh perhatian, seperti mendengar suara yang langsung dari surga. Hari itu juga mereka berdua menerima Yesus Kristus dan rumah tangga mereka dipulihkan. Memang Tuhan sungguh-sungguh memiliki selera humor yang sangat tinggi. Bukan itu saja, ada pelajaran penting yang lain yang dapat kita tarik dari pengalaman yang diceritakan oleh Tony Campolo ini. Pelajaran penting, yaitu jangan menganggap remeh kuasa dari doa syafaat. Doa syafaat seperti yang telah dipanjatkan oleh orang yang berdoa bagi Charlie Stolfus di sekolah Alkitab tadi. Itulah doa yang dinaikkan bagi orang lain. Orang lain tersebut dapat berupa pribadi-pribadi tertentu, kelompok-kelompok tertentu, atau masyarakat dan bangsa tertentu. Pentingnya berdoa bagi orang lain dan saling mendoakan di antara sesama pengikut Kristus ini dikemukakan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya, yaitu Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca ayat yang saya rasa banyak di antara saudara yang sudah mengenalnya itu. Kita akan membacanya sesuai dengan yang tercantum dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua, yaitu yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI di awal tahun yang lalu. Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar
sangat besar kuasanya, dan ada hasilnya. Dalam Alkitab bahasa Inggris, yaitu English Standard Version Bible, ayat 16 ini diterjemahkan sebagai berikut. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Terjemahan dalam bahasa Inggris ini, maupun versi bahasa Inggris yang lain, dan Alkitab dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan oleh para penulis Alkitab dalam menulis kitab Perjanjian Baru, sama persis seperti yang tercantum dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan edisi kedua. Di situ ditulis, agar para pengikut Kristus saling mendoakan atau pray for one another. Sebagaimana yang telah saya utarakan dalam khotbah saya minggu yang lalu, dalam kitab Perjanjian Baru, kata one another yang dalam Alkitab bahasa Indonesia antara lain diterjemahkan dengan kata saling atau seorang kepada yang lain ini digunakan lebih dari 50 kali. Hal tersebut menunjukkan pentingnya relasi yang bersifat timbal balik di antara para pengikut Yesus. Sangat penting. Sebab memang pada dasarnya relasi merupakan hakikat atau intisari dari kehidupan kita. Dalam hal ini, yaitu relasi kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia, serta dengan lingkungan di sekitar kita. Sedemikian pentingnya, sehingga seperti yang telah kita lihat dalam ibadah di awal tahun ini, sikap yang patuh terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama tersebut menentukan apakah hidup yang kita jalani akan merupakan hidup yang benar-benar hidup, alias hidup yang bukan asal hidup atau tidak. Itulah hidup yang berlangsung sesuai dengan prinsip seize the day atau carpe diem. Dalam kaitan relasi yang bersifat timbal balik atau bersifat saling tadi, maka di minggu pertama di bulan ini, saya telah mengajak saudara untuk menelaah perintah yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Itulah perintah agar kita, para pengikutnya, hidup saling mengasihi atau love one another. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sikap saling mengasihi ini merupakan tanda dari pengikutnya. Kemudian di pekan yang lalu kita telah menelaah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11, yaitu agar kita saling menguatkan atau encourage one another. Hal ini adalah karena tidak ada manusia yang super atau superman, sedangkan hidup ini tidak terlepas dari kesukaran. Sehingga dengan saling menguatkan, barulah orang akan dapat menjalani kehidupan ini dengan berkemenangan. Hari ini, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, kita akan menelaah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 16, yaitu agar kita saling mendoakan. Artinya, kita perlu berdoa untuk orang lain, sebagaimana kita juga menyadari bahwa kita perlu didoakan oleh orang lain pula. Menurut saudara, kebanyakan orang kalau ia berdoa, siapa yang ia doakan? Dirinya sendiri atau orang lain? Keluarganya sendiri atau keluarga orang lain? Benar, pada umumnya orang berdoa untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, untuk pekerjaannya sendiri, dan bukan untuk orang lain. Sedangkan dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, khususnya ayat 16, dinasihatkan agar kita juga saling mendoakan. Mengapa orang harus melakukannya? Dengan melihat ayat 15 dan 16, maka kita akan menyadari bahwa saling mendoakan ini adalah penting. Sebab saling mendoakan merupakan yang pertama, ungkapan dari kerendahan hati. Saya ulangi, saling mendoakan adalah penting. Sebab saling mendoakan merupakan yang pertama, ungkapan dari kerendahan hati. Hal ini merupakan prinsip yang sangat mendasar. Sebab sesungguhnya doa merupakan ungkapan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, setiap kali saya bertanya,
Mengapa ada orang yang berdoa dan ada orang yang tidak berdoa? Ini bukan masalah yang seorang punya waktu untuk berdoa dan yang seorang lagi tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Bukan. Sebab jelas semua orang memiliki waktu. Mungkinkah ada orang yang hidup di luar dimensi waktu? Tidak mungkin, bukan? Semua orang hidup di dalam dimensi waktu. Sehingga tidak ada orang yang tidak punya waktu. Lalu, kalau demikian, mengapa ada orang yang berdoa dan ada orang yang tidak merasa perlu untuk berdoa? Inilah yang membedakannya, yaitu sikap hati mereka. Sikap hati, yaitu kerendahan hati dan kecongkakan. Orang yang congkak tidak akan merasa bahwa ia memerlukan Tuhan. Karena ia anggap bahwa tanpa Tuhan pun ia akan mampu menjalani kehidupannya. Kalaupun ia berdoa, doanya hanyalah sekadar basa-basi. Artinya tidak sungguh-sungguh keluar dari dalam hati. Namun hanya sekadar ucapan di mulut saja. Orang itu seperti orang yang berdoa sebelum makan. Dan secara sambil lalu ia berkata, terima kasih Tuhan, amin. Ia ucapkan hanya sebagai kebiasaan. Sehingga ada kalanya sementara makan ia berpikir, tadi aku sudah berdoa atau belum ya? Untuk amannya berdoa lagi sajalah. Itulah doa yang hanya keluar dari bibir, namun tidak sungguh-sungguh lahir dari dalam lubuk sanubari. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang mengetahui akan keterbatasan dirinya. Sehingga ia menyadari betapa ia memerlukan Tuhan. Orang itu di dalam kerendahan hati akan berdoa. Itulah yang acap kali saya gambarkan dengan menceritakan tentang orang yang sedang mengemudikan mobil. Melewati jalan yang berlika-liku, menurun dengan curam dan licin karena baru saja diguyur oleh air hujan. Orang tadi melihat di depan mobilnya jalan menikung dengan tajam dan di balik tikungan itu menganga jurang yang dalam. Tentu orang tadi akan menginjak rem untuk mengurangi kecepatan dari laju mobilnya. Ia terkejut karena ia dapati bahwa rem mobil dalam keadaan blong alias tidak berfungsi. Mobil meluncur dengan sangat cepat. Orang itu coba membanting setir agar tidak terjerumus ke dalam jurang. Ia semakin terkejut karena ia dapati bahwa stang kemudi mendadak patah sehingga mobil tidak dapat dikendalikan. Kalau saudara yang menjadi pengemudi tadi, apa yang akan saudara lakukan? Hampir dapat saya pastikan bahwa saudara akan berdoa dengan berseru, Tuhan tolonglah aku. Mengapa? Karena saudara menyadari keterbatasan diri saudara dan ketidakmampuan saudara untuk mengatasi keadaan itu. Artinya, orang yang mawas diri dengan rendah hati akan berdoa kepada Tuhan. Pentingnya kerendahan hati sebagai dasar dari doa ini diungkapkan di ayat 16 tadi dalam kalimat, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Di situ tindakan saling mendoakan ini dikaitkan dengan tindakan saling mengaku dosa. Bukankah mengaku dosa merupakan sikap yang rendah hati? Hanya orang yang rendah hati yang akan bersedia mengakui kekurangan dan kesalahannya kepada orang lain. Orang yang congkak akan selalu merasa dirinya benar dan paling benar. Sehingga ia tidak akan mengakui kesalahan dan dosanya, apalagi kepada orang lain. Kerendahan hati inilah yang akan menyadarkan kita bahwa kita memerlukan dukungan doa dari orang lain. Sehingga bukan saja kita bersedia berdoa untuk orang lain, kita juga berharap untuk didoakan oleh orang lain. Kerendahan hati seperti inilah yang saya lihat dalam diri Brother Aloy, pemimpin komunitas TC di Prancis. Bagi saudara yang belum mengetahui tentang komunitas TC, komunitas ini merupakan komunitas orang-orang Kristen di desa TC yang terletak di wilayah Prancis bagian tengah. Di tempat itu di sepanjang tahun, setiap hari, bukan seminggu sekali ataupun sebulan sekali, namun setiap hari ribuan anak muda dari berbagai penjuru Eropa dan dunia datang untuk berdoa.
Hal ini sudah berlangsung lebih dari 70 tahun sampai pada hari ini. Mereka tinggal di sana selama 1 minggu secara bergantian. Sehingga setiap tahun tidak kurang dari 100.000 anak muda datang ke tempat itu hanya untuk berdoa pagi, siang, dan malam. Saya dan istri saya sudah 2 kali pergi ke sana dengan membawa penatua, staf gereja maupun anak-anak muda gereja kita. Ketika bertemu dengan Brother Aloy, pemimpin dari TC, dan saya memperkenalkan diri bahwa saya datang dari Indonesia, maka tanpa ragu-ragu dan dengan lembut serta tulus, Brother Aloy langsung berkata, "Please pray for me." Tolong berdoalah untuk saya. Lalu ia meraih tangan saya dan meletakkannya di atas kepalanya. Perlu diketahui bahwa orang yang minta agar saya mendoakan dirinya ini adalah pemimpin komunitas TC. Yang komunitasnya dikunjungi oleh para pemimpin Kristen tingkat dunia. Seperti Sri Paus, Bunda Teresa, dan para tokoh Kristen lainnya. Sedangkan saya bukan siapa-siapa. Dan saya sama sekali tidak berkata kepada Brother Aloy tentang tanggung jawab pelayanan saya di Indonesia. Namun demikian, ia telah meminta agar saya berdoa bagi dirinya sambil meletakkan tangan saya di atas kepalanya. Di saat itu saya tidak mampu berkata-kata karena merasa terpana oleh kerendahan hatinya. Tidaklah mengherankan apabila Tuhan telah memakai komunitas TC yang ia pimpin untuk menjangkau ribuan anak muda Eropa yang terkenal sebagai anak-anak muda yang sangat sekuler. Memang sikap rendah hati yang tercermin dari kesediaan untuk saling mendoakan ini akan mengundang berkat Tuhan atas orang yang hidup di dalamnya. Selanjutnya, yang kedua, tindakan saling mendoakan adalah penting. Sebab saling mendoakan merupakan ungkapan dari iman. Saya ulangi, saling mendoakan adalah penting. Sebab yang kedua, saling mendoakan merupakan ungkapan dari iman. Dalam hal ini, yaitu iman atau percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang sanggup menepati firman-Nya dan setia terhadap apa yang Ia janjikan. Hal tersebut terlihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 15. Yaitu firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yakobus dalam kalimat, "Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia." Dengan membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan memahami latar belakang dari ayat 15 ini. Di ayat 13-14 disebutkan, apabila seseorang di dalam keadaan menderita, termasuk menderita sakit, hendaklah ia minta agar penatua atau gembala jemaat mendoakan dirinya. Selanjutnya di ayat 15 tadi disebutkan bahwa doa yang lahir dari iman tidak akan sia-sia. Karena Tuhan akan menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Di sini kita melihat peranan yang penting dari iman. Iman dalam diri orang yang sakit tadi, dan yang ia ungkapkan dengan meminta agar orang lain mendoakan dirinya. Bukan itu saja, juga iman dalam diri orang yang mendoakan dirinya, dan yang diungkapkan dengan berdoa bagi yang bersangkutan. Iman, yaitu bahwa Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan, dan bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Pentingnya iman kepada kuasa dan kesetiaan Tuhan ini suatu hari dikemukakan oleh G. Campbell Morgan, hamba Tuhan yang sangat legendaris dan yang mengembalakan gereja Westminster Chapel di kota London pada abad yang lalu. Suatu hari seorang ibu berkata kepada G. Campbell Morgan, "Saya hanya membawa urusan-urusan yang besar kepada Tuhan melalui doa. Saya tidak mau merepotkan Tuhan dengan urusan-urusan yang kecil." Mendengar apa yang dikatakan oleh ibu ini, G. Campbell Morgan berkata, "Ibu, apapun urusan yang engkau bawa kepada Tuhan, semua itu adalah urusan yang kecil bagi Dia." Yang dimaksudkan oleh hamba Tuhan yang pernah menjadi dosen di Biola University di Los Angeles, California ini adalah, mungkin bagi si ibu masalah yang ia hadapi adalah urusan yang besar. Namun sesungguhnya bagi Tuhan hal itu adalah urusan yang kecil saja. Jadi baik urusan yang besar ataupun yang kecil yang dihadapi oleh manusia, sesungguhnya bagi Tuhan adalah sama saja. Semuanya adalah urusan yang kecil. Ingatlah akan hal itu.
semua urusan yang di pemandangan kita merupakan urusan yang besar ataupun yang kecil, sesungguhnya di mata Tuhan adalah urusan yang kecil belaka. Semua urusan di mata Tuhan adalah urusan yang kecil. Artinya, tidak ada yang sukar apalagi mustahil bagi Tuhan. Sehingga bila kita percaya akan hal itu, maka kita tidak akan segan meminta orang lain untuk mendoakan kita. Dan kita juga tidak akan merasa ragu untuk mendoakan orang lain. Melalui doa, kita mengungkapkan iman kita kepada Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman itu tidak akan sia-sia. Sekarang, yang ketiga, tindakan saling mendoakan adalah penting. Sebab saling mendoakan merupakan ungkapan dari kasih. Saya ulangi, saling mendoakan adalah penting. Sebab yang ketiga, saling mendoakan merupakan ungkapan dari kasih. Karena kita mengasihi orang yang memerlukan dukungan doa kita, maka dengan senang hati kita akan berdoa bagi orang tersebut. Bukankah kasih seperti itu yang mengakibatkan seorang ibu rela tidak tidur, namun berdoa semalam suntuk tanpa henti bagi anaknya yang sedang sakit? Kasih telah mendorong ibu itu untuk berdoa bagi anaknya. Artinya, doa syafaat merupakan wujud dari kasih dalam tindakan. Love in action. Kaitan antara kasih dan doa ini saya alami ketika suatu hari saya bersama dengan seorang teman melakukan perjalanan dengan mobil menyusuri jalan raya Dendels di pantai utara Jawa Timur. Suatu pengalaman yang tidak mudah untuk saya lupakan. Dalam perjalanan hari itu, saya melewati sebuah kota kecil bernama Keraksaan. Ketika mobil yang saya kemudikan memasuki kota tersebut, tanpa alasan yang jelas, mendadak hati saya dipenuhi dengan rasa belas kasihan yang sangat kuat. Herannya, bukan hanya saya saja yang merasakan perasaan itu. Rekan yang menemani saya saat itu, Samson Fanggidai, juga merasakan hal yang sama. Tanpa alasan yang jelas, sama seperti yang saya alami, matanya dibasahi dengan air mata. Padahal kami tidak mengenal seorang pun di kota Keraksaan dan tidak mengetahui apapun tentang kota tersebut. Bahkan mampir di kota itu saya juga belum pernah. Perasaan kasih dan belas kasihan tersebut membuat saya terdorong untuk berdoa bagi kota Keraksaan. Sementara saya mengemudikan mobil dengan lebih lambat daripada biasanya dan melintasi kota kecil itu, dengan air mata yang berlinang saya berdoa dan sungguh-sungguh memohon kemurahan Tuhan bagi penduduk kota tersebut. Luar biasanya, begitu kami melewati batas kota, seketika itu juga beban yang tadinya saya rasakan di dalam hati terangkat secara tiba-tiba. Kami pun meneruskan perjalanan pulang ke Surabaya. Minggu depannya saya melayani ibadah di kota Probolinggo, sebuah kota yang terletak 30 km dari kota Keraksaan. Seusai ibadah, 2 orang dari kota Keraksaan menemui saya. Mereka belum pernah saya kenal sebelumnya. Orang-orang itu menjumpai saya dengan maksud meminta kesediaan saya untuk merintis jemaat di kota mereka. Saat itu usia saya masih 20 tahunan. Belum terlalu lama terlibat dalam pelayanan dan masih bekerja di sebuah perusahaan di Surabaya. Mereka mendengar bahwa saya telah memulai pelayanan ibadah 2 minggu sekali di kota Probolinggo. Dan mereka ingin agar hal yang sama dilakukan di kota mereka. Permintaan kedua orang tersebut menyadarkan saya mengapa minggu sebelumnya ketika saya melewati kota Keraksaan, mendadak Tuhan menaruh kasih dan belas kasihan dalam hati saya bagi kota mereka. Kasih yang mendorong saya untuk berdoa bagi kota dan penduduk kota itu. Singkat cerita, beranjak dari peristiwa tersebut, berdirilah jemaat GKPB di kota Keraksaan sampai pada hari ini. Memang dorongan kasih seperti itulah yang seharusnya menjadi alasan untuk berdoa bagi orang lain. Seperti yang dinasihatkan di ayat 16 tadi, yaitu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Sebagai catatan,
Kalau hati saudara benar-benar dipenuhi dengan kasih, maka saudara tidak akan bertindak seperti orang yang suka bergosip, yaitu dengan menceritakan masalah dari seseorang kepada orang yang lain. Apalagi apa yang saudara ceritakan adalah hoax atau kebohongan. Saudara tidak akan berbisik ke sana kemari dengan berkata, sudah dengar tidak tentang si Anu? Tapi jangan ceritakan hal ini kepada orang lain ya. Ini hanya sebagai beban doa saja. Si Anu itu sedang ada masalah dengan keluarganya. Masalahnya adalah seperti ini. Tapi jangan ceritakan kepada orang lain ya. Ini hanya untuk beban doa saja. Padahal saudara sendirilah yang terus menebar gosip ke sana kemari dan tidak pernah berdoa untuk si Anu. Kalaupun saudara memang berdoa untuk si Anu, sesungguhnya doa saudara bukan benar-benar lahir dari kasih, namun dari sikap merasa paling benar dan bukan rendah hati. Doa seperti yang dipraktikkan oleh orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus ini tidak akan besar kuasanya seperti yang dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 tadi. Namun sangat besar merusaknya. Dalam hal ini merusak hidup saudara dan merusak relasi orang lain dengan si Anu yang menurut Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19 merupakan perilaku yang keji di mata Tuhan. Hindarilah sikap dan perilaku yang seperti itu. Tetapi marilah kita saling mendoakan di dalam kasih. Hari ini kita telah melihat tindakan atau perilaku yang ketiga di dalam relasi timbal balik yang diajarkan di dalam Alkitab. Tindakan dan perilaku saling mendoakan, termasuk dan khususnya saling mendoakan di antara sesama anggota tubuh Kristus. Itulah doa yang lahir dari sikap rendah hati, iman, dan kasih. Itulah doa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 17. Di situ dicatat doa syafaat yang Tuhan Yesus panjatkan bagi para pengikutnya. Doa yang ia naikkan sesudah ia melaksanakan perjamuan yang terakhir dengan para muridnya. Dan sebentar lagi ia akan ditangkap, diadili secara tidak adil, disiksa secara semena-mena, dan disalibkan sampai mati. Menghadapi situasi yang sangat sukar itu, Yesus masih tetap berdoa bagi kita. Bukan itu saja, sementara ia berada di kayu salib, yaitu dalam penderitaan yang sangat menyayat hati. Sebagaimana yang tulis dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus tetap berdoa bagi orang-orang yang menganiaya dirinya itu. Di situ Tuhan Yesus mempraktikkan apa yang ia ajarkan dalam Matius pasal 5 ayat 44. Yaitu agar para pengikutnya berdoa bagi orang-orang yang menganiaya mereka. Bukankah kasih Kristus yang sedemikian besarnya itu yang telah menyelamatkan kita? Bukankah kasih Kristus yang sangat mulia itu yang telah menghapus masa lalu kita yang kelam dan membentangkan masa depan yang indah bagi kita? Bukankah kasih Kristus yang melampaui batas akal itu yang menjamin bahwa Dia tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri dalam menempuh kehidupan di dunia ini? Bukankah kasih Kristus yang tidak sekadar hanya dalam kata-kata, namun juga dalam tindakan yang nyata, love in action itu yang memberi kekuatan dan meneguhkan pengharapan kita? Bukankah kasih Kristus itu yang harus kita teladani dalam kehidupan kita, para pengikutnya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh kagum akan kasih-Mu. Kasih yang tak terukur, panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. Kasih yang menebus kami di kegelapan. Kasih yang menghapus masa lampau yang kelam. Kasih yang menyelamatkan dan membaharui hidup kami. Kasih yang memulihkan hidup kami. Kasih yang membentangkan masa depan yang indah dan penuh pengharapan bagi kami. Kasih yang Kau buktikan melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Kasih yang Kau wujudkan dalam tindakan berdoa bagi kami, orang-orang yang memberontak kepada-Mu dan memusuhi diri-Mu. Kasih yang sangat mulia. Kami kagum akan kasih-Mu itu ya Tuhan Yesus.
Ajar kami untuk hidup dalam kasih yang sama, meneladani Engkau. Sehingga kami layak disebut sebagai para pengikut-Mu yang hidup sesuai dengan contoh dan teladan yang Kau berikan. Di dalam kasih itu, dalam kerendahan hati dan iman, kami bersedia berdoa bagi orang lain, termasuk orang-orang yang memusuhi kami. Ajar kami untuk hidup seperti itu ya Tuhan. Sebagaimana kami juga sadar betapa kami memerlukan doa dari orang lain. Karena kami adalah manusia yang terbatas. Dan kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Sehingga dalam segala keadaan kami tidak mau berputus asa. Dalam kesempatan ini saya berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang berseru memanggil nama Tuhan. Memohon uluran tangan pertolongan Tuhan. Saya berdoa ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Tangan yang menyembuhkan, tangan yang menyelamatkan, tangan yang membebaskan, tangan yang membuka jalan, tangan yang memulihkan. Memulihkan rumah tangga, memulihkan masa depan, memulihkan kesehatan, memulihkan ekonomi dan pekerjaan dari anak-anak-Mu. Tuhan Yesus saya berdoa, tunjukkan kesetiaan-Mu dan genapi janji-Mu. Karena kepadamu ya Tuhan Yesus kami berharap dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kasih-Mu melingkupi diriku. Bawaku di pelukan-Mu. Bukan terbang bagai raja wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku. Bawaku di pelukan-Mu. Ku kan terbang bagai raja wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.